di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, mulai ayat yang keempat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sampai di sini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dan suatu kenyataan bahwa Tuhan kita yang diperhatikan itu adalah hati. Hati itu lebih penting, saudara. Dunia roh itu ada di dalam hati. Tetapi kenyataan kita hidup di dunia ini lebih mementingkan dunia roh, hati, atau lebih mementingkan daging? Lebih penting daging. Padahal kalau saudara dan saya tadi baca, Salomo pada waktu dia masih muda, dia diangkat jadi raja, dia sadar ketidakkemampuannya. Dan dia minta kepada Tuhan adalah hati yang bisa menimbang yang baik dan benar. Dan apa yang diminta oleh Tuhan, oleh Salomo kepada Tuhan, tidak hanya itu saudara yang diberikan. Bahkan ada bonusnya. Kekayaan, kemuliaan, ya kan? Terus masih ada yang dijanjikan lagi. Kalau kamu setia ditambah panjang umur. Loh. Maka dari itu saudara, kita itu kalau menjadi orang Kristen, jangan tanggung-tanggung. Sebab kalau nanggung itu rugi. Contohnya kayak Didi. Betul lah? Loh, dia Kristen loh. Kristen, KTP. Ya dah. Jadi jadi Kristen ya Kristen, tapi nanggung.
Surga ndak, neraka ndak. Ya toh? Maka dari itu saudara, kita jadi orang Kristen tuh jangan rugi. Sebabnya apa? Sebab kalau saudara tidak mengenal Tuhanmu, engkau rugi. Engkau tidak akan mencapai jatah target yang Tuhan sudah sediakan buat tiap saudara. Tuhan itu maha luar biasa kasihnya. Setiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Jadi tidak usah ribut. Ada yang banyak yang tanya sama saya begini, Pak, di surga itu nanti sama rata sama rasa enggak ya? Enggak, kok enak. Sama rata sama rasa itu minus itu. Enggak. Sebab Tuhan berkata, ada yang upahnya besar, ada yang upahnya kecil. Ya dah. Kamu mau upahnya gede atau kecil? Yang kamu kepengen apa? Upah besar, kerja kecil. Mana ada? Jadi sekejar jadi orang Kristen tapi kepinginnya upahnya gede, mana ada? Tidak ada, saudara. Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara itu bisa menggenapi target saja, itu sudah suatu anugerah. Kenapa? Sebab untuk menggenapi target itu tidak gampang, saudara. Coba contohnya saudara tadi, Didik tadi dapat penglihatan persis toh mimpinya sama-sama. Kalau mau toh, sama ketemu Tuhan, tapi mimpi. Loh, mimpi itu saudara tahu, hidup kekristenan itu harus dimulai dari dunia roh. Sebab Yesus itu roh yang menjelma menjadi manusia daging. Jadi kalau saudara tidak belajar dari Yesus, saudara tidak akan dapat mencapai target. Sebabnya apa? Sebab saudara ini kebalikan. Saudara dilahirkan dalam roh atau dalam daging? Dalam daging. Saudara dilahirkan dalam daging, tetapi juga dilahirkan dalam roh. Karena sudah bertobat, dipermandikan, itu sudah dilahirkan dalam roh. Jadi saudara sekarang hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Dua. Tapi saudara lebih banyak hidup dalam dunia daging atau dunia roh? Daging. Nah, jadi kalau hidup dalam dunia daging, itu di dunia atau di surga? Dunia. Saudara ini sudah di kerajaan surga apa belum? Saudara ini sudah di kerajaan surga apa belum? Sudah. Saudara dan saya sudah hidup di dalam kerajaan surga, tapi hidup di dalam kepingin itu coba. Coba. Logikanya di mana? Hidup di dalam kerajaan surga, tapi 90% hidup di dalam daging. Lalu kamu dapat apa? Nanti masuk surga dulu, ngemper. Jadi jangan kira saudara, kalau engkau tidak hidup di dalam dunia roh, saudara tidak bisa melepaskan ikatan dengan daging. Sebab Alkitab berkata, yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Sebab saudara dan saya sudah hidup di dalam dunia kerajaan surga, sehingga Tuhan mengajar saudara, jelmakan roh menjadi daging. Jelmakan firman, Roma, roh, Yesus menjadi satu kenyataan dalam hidup. Contohnya bagaimana? Apa yang dialami Didik? Dokter bilang tidak ada obat. Ya tak? Jadi di dalam daging itu tidak mungkin disembuhkan tuh tidak mungkin. Tapi setelah dia ketemu Yesus, firman, ngerti? Lalu Yesus berkata apa? Kamu sudah sembuh, tidak perlu obat. Firman Yesus yang berkata, Roma, jelma jadi daging, sembuh. Ngerti tidak? Tapi saudara kerkali tidak gitu. Saudara kebalik.
Saudara baca firman, terus saudara senang sesuatu, terus saudara bilang, tak iman. Betul dah? Jadi yang kamu imani itu sebetulnya rema atau kehendakmu? Kehendakmu. Sebab apa? Sebab kamu masih hidup di dalam dunia daging. Contohnya anak muda ini. Anak muda ini coba. Waktu Salomo masih muda, dia memikirkan perkara kerajaan. Karena dia diangkat Tuhan jadi raja, dia sadar dia tidak mampu. Dia yang diminta adalah hati yang bisa menimbang. Nah, tetapi saudara, lalu kenyataan setelah dia diberikan kebijaksanaan dan akal budi begitu hebat, lalu semua raja di sekitar Timur Tengah sana kagum-kagum. Biasanya kalau kagum itu lalu ngasih apa? Upeti, persembahan, termasuk anak-anak kepengen punya mantu. Jadi putri-putri raja ini dikasihkan Salomo. Loh, sekarang saya tanya, Salomo itu kepengen enggak istrinya itu 1000? Hah? Enggak, saya yakin Salomo pasti enggak kepengen. Sebab enggak kuat. Kalau digilir setiap hari 1 hari, 3 tahun. Ya kan bodoh. Loh betul dah. Nah istri kok 1000? Nah ketemunya itu kapan? Kalau digilir setiap hari 1 hari saja 3 tahun. Baru ketemu balik meneh. Jadi saya yakin Salomo tidak kepingin dah. Enggak. Tapi gara-gara disodori. Karena apa disodori? Kenapa? Karena hikmat, kepandaian maupun kebijaksanaan. Nah, ya toh? Padahal Tuhan Yesus, Tuhan janjinya apa? Kamu tidak minta kekayaan maupun apa, tapi aku tambahi kekayaan. Tapi Tuhan tidak pernah janjikan tambah istrinya banyak. Enggak toh? Tapi sama Salomo diterima. Akhirnya diterima itu kaya harta benda, kaya istri. Betul toh? Tidak ada yang tidak kaya istri. 1000 kok, bayangin. Aku sampai geleng-geleng. Sampai tidak bisa bayangin saya itu. Tuhan, istri kok 1000. Punya 1 repot istri. Betul tidak? Menyesuaikan itu repot. 1 jalur. Biar lebih repot meneh ya toh? Cakar-cakaran. Ini 1000 bayangin. Pada makan hati. Saudara, gara-gara istrinya banyak, karena berkat yang berlimpah, apa terjadi? Hati Salomo tidak sepenuh hati kepada Tuhan. Maka dari itu, akhirnya berkat yang disediakan oleh raja-raja ini menjadi apa? Jerat. Nah, saudara tidak sadar ya, saudara tidak sadar bahwa hidup kekristenanmu kerap kali itu kamu kejerat dengan apa yang kamu kira itu berkat. Maka dari itu saudara, kita harus menjaga apa? Motivasi hati kita yang tulus terhadap Tuhan. Kalau saudara tidak menjaga motivasi hati, pasti jalanmu menteng. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 15, firman-Ku yang membersihkan kamu. Jadi kalau saudara dan saya kurang membaca firman, pasti menceng. Karena apa? Karena kita itu selalu cenderung selalu berbuat dosa. Menyenangkan hati atau menyenangkan daging? Daging, saudara. Lihat, coba tanyain sama Didi. Didi tadi tidak cerita. Dia gara-gara ke Jakarta, terus kurang pergi ke gereja, perginya ke disko, ya kan? Karena apa? Karena bergemerlapan di berkat-berkat itu yang Tuhan berikan.
Ya kira kalau dia tidak punya duit ke disko, ngapain? Betul tidak? Jadi hati-hati saudara. Tapi kalau saudara dan saya menjaga hati, Tuhan itu semua disediakan saudara. Berkat itu gampang. Tidak masalah buat Tuhan. Sebab kalau kamu minta hati kepada Tuhan yang benar, motivasi hati, semua disediakan. Lihat, Salomo minta cuma hati menimbang. Ditambahi kekayaan, kemuliaan. Tetapi saudara dan saya mengerti firman, belum jaminan. Salomo mengerti firman. Bahkan dia sendiri mengatakan dalam karangannya. Coba kita baca di dalam Amsal. Di dalam Amsal itu karangan dia, saudara. Dia berkata begini, di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Dia berkata begini, ini karangannya dia sendiri. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Loh, luar biasa toh? Dia tahu, dia ngajar, dia pengkhotbah. Loh, pengkhotbah itu karangannya siapa? Salomo. Tapi dia sendiri jatuh. Ngerti saudara? Makanya saya bilang, kamu saudara itu harus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan itu susah masuk surga. Kenapa? Karena bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Makanya kalau hamba Tuhan itu ngajar saudara gini-gini, Tuhan Yesus bilang apa? Ini dipegang. Jangan malu bilang, hamba Tuhan itu gini, pasti benar. Belum tentu. Tuhan Yesus bilang apa? Pengajarannya dengarkan. Tapi perbuatannya jangan. Tapi saudara selalu kalau hamba Tuhan ngomong gitu, saudara pikir perbuatannya sudah pasti gitu dah. Salah. Makanya Yusuf ini pernah ngomong gini. Waktu ada orang itu masuk surga sama Petrus, tadi jujur kan ketemu Petrus. Sama Petrus disalami. Tapi waktu hamba Tuhan masuk surga, kok diciumi sama Petrus. Lalu orang-orang yang di surga bilang ini, Petrus, kamu tidak adil dong. Saya masuk surga kok cuma mbok salami. Kalau hamba Tuhan kok mbok cium-cium sih? Rangkul-rangkul. Petrus jawabannya apa? Kamu tahu? Kalau kamu belum masuk surga itu biasa. Percaya masuk. Tapi kalau ada hamba Tuhan bisa masuk surga, itu ajaib. Sehingga kalau ada hamba Tuhan bisa masuk surga, waduh, Petrus setengah mati. Makanya ada Sandi Sumbarsing dapat penglihatan. Penglihatannya begini. Pada waktu Sandi Sumbarsing itu masih hidup, dia dapat penglihatan. Dia kenal seorang hamba Tuhan yang masih terkenal di Amerika. Tapi pada waktu dia punya jemaat banyak, dia terkenal sekali. Dia pada waktu masuk surga, tidak terbuka pintu surga. Sandi Sumbarsing geleng-geleng, Tuhan, itu kan hamba Tuhan terkenal di Amerika. Tuhan mesem aja. Kenapa? Dia masih terikat dengan hal-hal duniawi. Maka dari itu saudara, kamu harus sadar, yang dipentingkan oleh Tuhan itu hati, bukan pikiranmu, bukan daging. Kalau engkau cinta Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Segala suatu keinginanmu dicukupi, diberikan. Tapi saudara harus belajar mengerti caranya bagaimana menyenangkan Tuhan, hatinya Tuhan dulu. Jangan kamu punya kesenangan didahulukan. Dahulukan Tuhan. Jangan kayak anak muda kalau mau Tuhan berikan aku jodoh. Sembayangnya sudah baik. Langkah pertama ini sudah baik. Tuhan, jodohku mana ya? Baik atau sudah toh? Tanya itu baik. Tapi selanjutnya bilang apa? Milih. Itu. Tuh. Nanti kalau dia sudah ketemu senang, baru itu ya Tuhan. Nah, kalau sudah itu ya Tuhan, lalu dicari firman.
Wah cocok. Tak imani. Lalu nanti kalau sudah kawin, lalu sudah jadi, gak cocok. Lalu jawabnya gini, Tuhan kok ngasih kok gitu, kurang ajar nih. Lalu Tuhan bilang, yang ngasih kamu, yang ngasih dia sama kamu itu siapa? Nah dulu aku kan bilang, minta daripadamu. Memang kamu minta, tapi itu bukan kehendakku. Ngerti kamu? Saudara dan saya kerap kali melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Beda enggak? Lakukan pekerjaan Tuhan itu lebih gampang daripada melakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, itu adalah saudara mesti tanya dulu, rema dulu. Baru kamu tahu kehendaknya Tuhan. Yang mana buat kamu? Dan justru kalau Tuhan yang memberikan firman dan kehendak Tuhan, itu tidak masuk akal dan tidak bisa kita terima. Contohnya seperti Didi tadi. Tuhan bilang apa? Harusnya kalau kamu sudah sembuh ya tidak perlu obat. Tapi dia dulunya masih minum obat enggak? Masih. Kenapa? Itu hikmat dunia. Itu bukan kehendak Tuhan. Beda saudara. Lalu kalau ditanya, lu kok masih minum obat? Jawabannya siapa? Kan kita diberi akal budi. Kan kita diberi hikmat. Dokter pun itu dijadikan Tuhan. Ya memang. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu minum obat. Minumlah. Kalau tidak minum, salah. Kalau Tuhan sudah berfirman. Ini ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini selalu mengimani. Dia berkata, percaya jadi. Nah, lalu dia itu dulu terkenal pertama kali karismatik, dia paling getol. Dia dengar firman Tuhan, cari kehendak Tuhan, lakukan. Cari kehendak Tuhan, lakukan. Dengar suara Tuhan, lakukan. Iman. Nah, anaknya sakit, saudara. Anaknya sakit, dia berkata gini, tak imani, mesti sembuh tanpa obat. Tambah lama, tambah parah. Yes, mau mati. Lalu dokter datang. Ini tidak mau kasih obat, nanti dalam hari ini mesti mati. Akhirnya melihat anaknya menderita kayak gitu, bilang apa? Ya sudah, kasih obat. Tak kuat. Diobatin. Nah, mati. Loh, saudara, ngerti? Kenapa? Karena imanmu goyah. Kompromi. Nah, ini beda sama saya. Waktu Iin nama saya sakit, umur 11, pada waktu dia umur 11 sakit, dia kena meningitis, dia panas terus, sampai akhirnya saya kasih obat. Saya enggak anti obat, enggak, aku dokter DWO. Nah kalau saya anti obat kan nanti saya praktek udah laku, bangkrut aku. Saya dulunya dokter gigi, tapi tahun 80 saya sudah tak praktek. Nah, saya kasih obat, tidak sembuh, panasnya tidak turun. Akhirnya teman saya spesialis, saya bilang, ini kenapa? Wah, kena meningitis anakmu. Nah, tidak ada obat ini, tidak bisa. Genjot apa, tidak bisa. Nanti kira-kira 10 hari, buta, terus tuli, terus idiot. Wah, repot. Aku terus lapor ke Tuhan saya, berargumentasi. Tuhan, anak uji, edannya bocil lah, bilang. Apalagi aku nanti mau jadi hamba Tuhan, tapi punya anak edan, itu ini aku. Terus saya doa, Tuhan ngomongnya gini, stop semua obat, hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Wah, kalau kamu dengar gitu langsung apa? Bilang apa? Amin, betul? Betul? Tapi kalau Tuhan berfirman begitu itu jangan dikira terus mata jasmanimu itu lihat terus sembuh. Apa bilang? Maka dari itu saya katakan alami secara pribadi, kenali Allahmu secara nyata. Nanti kamu akan tahu jalan-jalannya Tuhan luar biasa. Waktu saya bilang sama istri saya, stop semua obat. Yang setengah mati itu istri saya. Karena saya kerja di kantor sebagai kepala perawat gigi. Jadi istri saya yang di rumah. Teman-teman dokter, apoteker, terus
pendeta pada datang, kasih obat dong. Lah istri bilang, tidak. Lah yang setengah mati kan dia, dimaki-maki. Iman ya iman, tapi jangan nggak pakai akal. Nah, tapi istri saya hebat. Dia bilang apa? Enggak. Sampai satu teman saya, saudara, teman baik, dia bilang apa? Wah, bapaknya sinting. Anakku diculik. Bayangin, saudara. Dia yang bukan anaknya lebih ribut daripada saya. Lalu dia merencanakan, nanti dia cari rumah sakit di Bromius, minta tempat. Dia sudah merencanakan lusa anaknya tak culik. Dibawakan ambulan, mau dibawa langsung dibawa ke rumah sakit. Bayangin, saudara. Sudah merancang. Nah, waktu itu sudah buta tuli, jadi teman saya mau ngerancang, istri saya bilang, tetap. Tambah lama, tambah buta. Padahal firman Tuhan bilang, sembuh. Tak stop obat. Langsung lusane lupa, lampunya kok digelapi. Terang benderang bilang gelap, mati. Wes buta. Sebentar lagi kita ngomong, apa? Wah, bayangin saudara, itu kenyataan. Saudara dan saya kalau dapat rema, itu pasti setan ini tidak senang. Dan engkau pasti diuji. Bertentangan. Saya bilang, mati pun biar. Sebab saya sudah kenal Tuhan. Tidak masalah. Kalau mati biar, toh mesti masuk surga. Nanti bikin lagi. Nah, itu anak perempuan cuma satu kok. Saya laki-laki 2, perempuannya 1. Jadi saya bilang sama istri saya, tidak apa-apa, biar mati ya sudah pulang. Toh nanti ketemu di surga. Saya orangnya nekat, saudara. Sampai teman saya mau nyulik. Tapi malam itu, Pak sore itu, Tuhan berkata, anak ini ngomong, Papa, apa? Aku mau pulang. Ya, saudara. Ujian itu, testing iman, itu tidak cuma sekedar kesukaran, harus setia sampai mati. Nah, makanya Didik pun waktu mau disembuhkan Tuhan, mau takut mati enggak? Takut. Jadi ujiannya sampai mati. Tidak bisa, saudara. Saudara bilang, ya jangan toh Tuhan. Kok enak. Yang ngatur saudara atau Tuhan? Nah maka itu, sehingga pada waktu itu dia berkata, aku mau pulang Pak. Oke, semua keluar. Istri saya suruh keluar, mak engkongnya saya suruh keluar. Kenapa? Nangis semua ini. Kan kacau nanti. Saya yang goyah imannya, buat-buatan, bayangin. Nangis semua. Menangisnya kayak gini. Kalau nangis tok lumayan, nangisnya udah jangan dong Tuhan. Jangan dong Tuhan. Di otot-ototan iman-imanan Tuhan ya kalah. Nah model saya enggak gitu. Ayo semua keluar. Tak tutup pintu nih. Sama papa sendiri. Mau pulang? Jam berapa? Jam 3. Oke, saya sembahyang. Pulang, tak antar. Nah, orang. Meskipun ada suara gini. Katanya Tuhan menyembuhkan. Itu hak dia. Kalau dia bilang mau sembuhkan tapi ternyata dibawa pulang, tanggung jawab dia. Sing malu dia. Betul enggak? Loh, kamu bisa berani gitu enggak sama Tuhan? Enggak berani toh? Enggak berani. Karena kamu belum kenal. Kalau kamu sudah kenal, kamu enggak akan mundur. Saya enggak. Biarin. Saya selalu kalau ngomong terus terang. Nah kalau enggak jadi, sing malu dek nenek. Bukan aku, masa bodoh. Saya bilang sama anak, oke, jam 3 pulang, tak antar papa. Ketemu di surga. Saya doa, Tuhan, anak ini mau pulang. Saya baru ngomong gitu, anaknya ngomong, surga enak Tuhan. Ketemu Tuhan ini ngomong-ngomong. Tak denger sih. Kalau enak mau Tuhan, pulang. Loh, suruh balik Tuhan. Ya balik, gak apa-apa Tuhan. Tak sukamu. Bentar lagi bilang, setan jahat kamu. Enggak, Tuhan baik. Tuhan itu baik, tak pernah jahat. Nah, saya bilang, wah dialog ini. Langsung saya sembahyang. Nah, mesti sembahyang saya. Tuhan, kalau anakku mbok suruh balik, jamin
nanti hidupnya berkenan kepadamu dan tidak akan terhilang. Kalau sampai besar terhilang, lebih baik pulang sekarang. Sebab aku tidak tahu nanti debu ini jadi apa. Ya dah, minta jaminan Tuhan. Tahu-tahu dia jam 3 tepat tidur. Langsung tahu saya. Oh, beres, gak mati. Langsung saya keluar, saya bilang sama istri saya, beres. Beres bagaimana? Pokoknya tidak jadi mati. Wah, tapi tidur, belum ada apa-apa saudara. Maka dari itu, hidup dengan Tuhan, itu mesti langkah demi langkah. Jangan mikir-mikir yang terlalu jauh. Saat itu terus tenang, sudah tidur terus ini. Tidak bangun-bangun. Dari jam 3 sore sampai jam 2 malam. 12 terus. Tapi dilihat, oh tidak mati. Apa, tenang tidur. Ada bilang, biarin tidur, tidak apa-apa. Jangan dibangunin, tidak apa-apa. Jam 11 malam Tuhan ngomong sama saya. Kumpulkan semua. Sembahyang semua. Kumpul sembahyang. Lah, kalau punya masalah, sembahyangnya kan ngotot toh. Iya kan? Ngotot. Padahal kalau saya tidak ngotot. Saya kalau punya masalah malah tidak ngotot. Kalau biasa, kalau tidak ada apa-apa, saya sembahyangnya tekun. Jam-jaman. Tapi kalau saya punya masalah, saya tidak ngotot. Kenapa? Saya kenal watak dia. Wong dia itu aneh. Kamu mau, dia tidak mau. Kamu tidak mau, dia mau. Loh, Tuhanmu itu aneh. Makanya aku tuh sudah kenal. Aku punya masalah. Tidak pernah aku ngotot. Selalu bilang gini, Tuhan, ini loh masalahnya. Maumu apa? Terserah. Mau matiin pun terserah. Tidak apa-apa. Terus aku ngucap syukur. Itu kok. Tapi kalau saya tidak punya masalah, doa terus jam-jaman. Makanya setan tahu. Dikasih masalah, dia tidak pusing kok. Dan Tuhan tahu, anak ini tak kasih masalah, malah sembayangnya seenaknya. Tidak punya masalah, sembayangnya tekun. Kebalikan sama kamu. Kalau dikasih masalah, tekun. Tidak ada masalah, kurang. Nah Tuhan kan kepingin dekat sama kamu, jadi dikasih masalah. Makanya masalahmu itu tidak barbar. Kenapa? Nah karena kalau ada masalah, kamu ngotot. Salah, saudara. Tidak ada masalah, cinta Tuhan. Ada masalah, ngucap syukur. Dia bertindak. Wong dia maha kuasa. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara tidak usah takut. Iya dah? Saudara tidak perlu takut. Dia jalani kok. Yang punya dia. Segala-galanya yang punya dia. Ngapain pusing-pusing? Santai aja. Makanya pada waktu itu saya bilang, apa Tuhan? Doa. Ya doa. Nyembah, ngucap syukur, bahasa lidah. Toh. Tidak minta apa-apa anda. Tapi bapakku, mamaku. Aku bilang, yes, lah Tuhan mong. Ya ini ngotot. Toh memang Tuhan sudah janji. Ya, jam 2 Tuhan berkata, lihat. Kaget dong. Apa yang tak lihat? Aku dikasih penglihatan. Ada kera 2. Dadani Iin. Loh ada setan. Oh ini yang gara-gara bikin panas terus ini toh. Aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, setan kera pergi. Dia pergi. Nemplok ngene gegere istri sih. Plok, Luyan, ini di sini. Pindah saudara. Tapi dia tahu ini di gegerku. Dia bilang. Aku bilang enggak boleh. Ayo pulang. Kamu dari mana? Dari Linggarjati loh. Luar sana, pulang. Bangun, buka mata. Loh, papa, mama, lu kok kumpul semua kenapa? Loh, gitu. Sembuh. Saat itu sembuh total. Nah, besoknya temanku datang bawa ambulan. Saya masih di kantor. Dia bilang gini, mana Iin? Mau tak bawa ke rumah sakit? Ada keluar, ada apa Om? Bingung dia. Hah? Kamu sudah sembuh? Sembuh ya? Ya Om rusak kemarin. Iya, baru tadi malam Om. Baik kok. Saudara, tapi Tuhan tidak sebarang.
Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Tuhanmu. Kau tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, tidak perlu takut. Aku ngalami semua. Yang namanya lumpuh pernah. Nyatanya saya sembuh. Tidak, kurang-kurang artinya lumpuh kan. Biasanya dia lumpuh kan, tidak bisa sempurna toh. Saya mana sempurna? Wong Tuhan bilang, sembuh. Sembuh. Benar. Mati pernah. Makanya saya bisa cerita orang mati. Kalau mati itu gampang. Napas berhenti, 3 kali tarik napas, terus keluar. Nanti yang keluar persis kamu. Makanya saya lihat keluar, kok ada Yusa 2. Oh itu tubuh, oh ini jiwa sama roh. Saya bisa cerita saudara. Lalu saya bilang gini, oh Yusa mati. Wah, sayang ucap syukur. Tidak seperti Didi. Nah Didi belum kenal pada waktu itu. Sekarang saya yakin dia tidak takut mati. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Aku mati. Langit terbuka. Saya ketemu. Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Aku bilang, Tuhan aku pulang. Tuhan ini mesem gini. Gak boleh. Bayangin saudara. Aku bilang, Tuhan aku mau pulang. Tugasmu belum selesai. Nanti aku jemput kamu sendiri. Aku kepengen pulang. Nah, selesaiin tugasmu dulu. Terus aku bikin alasan. Jantungku berhenti. Aku bilang gini. Tuhan bilang apa? Tidak masalah. Jantung berhenti kok tidak masalah. Kalau tidak Tuhan itu siapa lagi bayangin. Dia cuma gini. Lihat. Saya bilang, ada apa? Tangannya ini. Ting. Sinar. Masuk ke jantung saya. Meledak. Jalan. Aku bilang, jalan. Jantung itu. Jalan. Ya masuk. Nggak mau. Tangan Tuhan itu jadi panjang. Saya dijumput tok. Dilempar. Masuk. Kalau saudara itu nggak ngalami. Saudara takut mati. Benar? Ini di Cirebon. Om ini tanya sama saya gini, Pak, istriku itu tidak bisa bertobat sih Pak. Loh, kamu sudah bertobat berapa lama? 15 tahun. Nah, kenapa istrimu tidak bertobat? Tidak tahu Pak, tidak mau diajak ke gereja aja tidak mau. Saya bilang gini, Tuhan ini kasihan dong Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia beriman tapi tidak pernah berbuat. Aku yang ngomong situ. Kamu punya iman, percaya tapi tidak pernah berbuat. Lalu dia tanya, dalam bidang apa? Wah, aku bingung ya. Aku ya bilang, nah Tuhan tanya ini loh, dalam bidang apa? Suruh lakukan. Lakukan apa Tuhan? Oh, kamu ini mau istrimu bertobat tak? Ya. Baik, praktek. Iman dan perbuatan. Ya, baik. Apa saja tak lakukan Pak? Ya. Mulai malam ini kalau tidur, kamu lihat, kamu tidur sama istrimu toh? Ya. Lihat istrimu kalau sudah tidur, rangkul. Jangan sebelum tidur. Nanti dia nolak. Sudah tidur, rangkul. Rangkul terus kamu ngomong dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Tapi jangan keras. Nanti mencelat nanti. Kamu bilang, dalam nama Yesus, bertobat. Dalam nama Yesus, bertobat. Pelan-pelan dalam hati. Lakukan tiap hari. Nanti dia bertobat. Saudara tahu, 15 hari kemudian. Cuma 15 hari loh. Kok ditunggu 15 tahun? Dia mau ke gereja minggu-minggu. Istrinya tanya, lupa mau kemana? Mau ke gereja. Aku ikut. Aneh enggak? Sampai dia, nah, mau ikut? Ya. Kenapa? Aku mau bertobat. Kenapa, Ma? Karena Papa mulai 15 hari yang lalu berubah. Berubahnya bagaimana? Selama kamu kawin sama saya tidur, tidak pernah ngerangkul. Tapi mulai 2 minggu yang lalu, setiap malam aku mau rangkul. Kita kan tidak tahu pikirannya dia, toh? Tapi Tuhan tahu pikirannya Nyai. 15 tahun bertobat tapi tidak pernah mengasihi dengan kenyataan. Cuma teori. Lalu Tuhan tidak bilang, ya malam rangkul. Enggak.
harus bertindak dengan iman, tangkingin dalam nama Yesus bertobat, tapi bertindak dengan praktek. Iman tanpa perbuatan mati. Kamu punya roh, tapi kamu punya daging. Dunia membutuhkan apa? Daging, kenyataan. Maka dari itu bertobat, saudara. Lalu ditemuin saya, Pak, ini loh istri saya bertobat luar biasa ya Pak, tapi dia tidak berani cerita. Aku tak rangkul, tak tangkingin. Lalu saya tanya sama istrinya, lalu bagaimana Bu, sekarang tiap malam dirangkul apa enggak? Oh terus Pak. Ngerti enggak saudara? Jadi saudara hidup di dalam Tuhan, tapi saudara juga harus sadar, hidup di dalam dunia perlu kebijaksanaan. Jangan keminter. Sebab anak muda kalau sudah mulai baca firman, lalu dengar suara Tuhan, orang tuanya dilawan. Pokoknya Tuhan ngomong gini. Ya salah, gak bijaksana itu saudara. Saudara harus bijaksana, sebab saya dulu pernah salah sama bapak saya. Pada waktu saya umur 21, saya diundang ke Amerika untuk sekolah. Saya bilang, Pak, saya mau pergi sekolah teologi. Bapak saya bilang apa? Kamu harus sekolah dokter. Saya bilang apa? Kalau saya mengasihi papa lebih daripada Tuhan, tidak layak jadi muridnya Tuhan. Papa saya langsung matanya melotot, piring dipecah, tak buang kamu. Putus hubungan. Saya bilang, tidak Papa. Tapi sebelum itu Pak, saya masuk kamar, doa. Salah ternyata saudara. Doa puasa 3 hari 3 malam, Tuhan nemuin saya sendiri. Tuhan Yesus berkata begini, anak, dengar kehendak orang tuamu. Turuti kehendak orang tuamu. Nanti pada waktunya aku panggil kamu sendiri. Jadi jangan menentang. Karena firman Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Jadi dalam dunia daging perlu. Sehingga akhirnya saya sekolah kedokteran gigi. Dan jadi akhirnya Tuhan bilang, sekarang lepas. Makanya anak saya Iin disuruh sekolah ke Belanda. Sama Tuhan bilang, kirim ke Belanda. Gak punya duit Tuhan. Aku yang nyekolahin bukan kamu. Udah kana kirim. Ya wis. Bayangin saudara. Saya kirim, saya tidak punya duit. Tapi saudara tahu. Saya bilang oke. Ada orang datang. Ngasih 1.200 US dollar. Saya bilang, loh Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan berkata apa? Beli tiket, langsung beli tiket saya. Beli tiket, tidak ada, penuh semua. Tidak ada Tuhan. Pulang saya naik mobil. Saya naik mobil pulang di tengah jalan ini. Tuhan ngomong lagi gini, ada. Coba bayangin, logikanya di mana? Yang tahu ada itu Tuhan atau yang ngurus travel? Daging travel, tapi Tuhan itu luar biasa. Ya ini Tuhan yang punya travel bilang nggak ada. Kamu bilang ada. Balik aku. Nemuin direkturnya. Pak, saya mau terbang ke Belanda. 2 orang, saya sama anak saya. Nggak ada tiket. Ada. Langsung dia bilang gini. Loh, yang bilang ada itu siapa? Lah saya ya bilang loh, bapakku. Bapakmu siapa namanya? Lah saya yang ngomong, yang di surga. Lalu dia bilang apa? Oh. Digituin saudara. Padahal orang Kristen loh. Orang Kristen itu, yang gitu itu. Orang Kristen saudara, saya dimana gila gini. Saya bilang, ada. Langsung dia bilang, kalau ada pakai apa? Digituin saya. Saya bilang, Tuhan pakai apa? SQ, Singapore Airlines. Apa lagi Singapore Airlines? Pokoknya ada. Dia langsung gini. Wah repot, urusan sama orang gila. Bayangin saudara. Saya ngalami sendiri itu. Terus akhirnya apa? Anda telex ke Singapura. Kalau tidak ada telex tak bayar. Tapi kalau ada, aku tak mau bayar. Telex ya. Ya sudah, ngurusi orang gila. Tapi dikerjain telex. Saya langsung ditelepon. Saya pulang, langsung ditelepon Singapore Airlines. Mr. Cipto, ya. Ada 2 tiket. Aku bilang, bagaimana bisa ada? Pas namamu masuk,
Ada 2 orang suami istri mengundurkan diri. Tuhan itu hebat, toh? Iya, makanya tidak usah posen. Tapi kalau nurut rema itu dianggap kayak orang gila. Tapi kamu takut dianggap orang gila, toh? Sebabnya apa? Malu, toh? Malu itu gengsi, enggak? Sombong. Makanya enggak lihat mujizat. Saya enggak peduli. Akhirnya saya punya. Saudara tahu, saya punya tiket, enggak punya visa. Sebab sebelum dapat tiket, harus tiket dulu, baru visa, saudara. Zaman itu, beda. Jadi tiket bilang enggak ada, sedang diurus ke sana. Tuhan bilang, kamu pergi ke visa. Saya datang ke kedutaan. Pak, saya mau pergi ke Belanda. Saya bilang apa Tuhan? Bilang turis. Kalau bilang studi, nanti susah. Tanya nih, turis. Bapak sudah punya tiket? Belum. Nggak boleh Pak. Tunjukkan tiket dulu. Saya sedang urus. Tapi tidak ada. Sudah dijanji sama travel. Sudah, tapi belum ada. Nggak boleh Pak, harus tiket. Ya sudah dong. Aku bilang, Tuhan tidak salah dulu ya. Nggak boleh kok. Keluar saya, duduk. Berdiri, mau keluar. Duta besarnya keluar. Lihat saya. Bisa. Dipanggil. Saya tidak kenal dia kenal aku. Pak Yusa. Aku ya bilang, tak pikir sopo gitu. Ya tidak ngerti aku. Halo. Loh, kamu mau apa? Saya mau minta visa, tapi belum punya tiket. Barusan diurus. Langsung dia bilang sama pegawai yang nolak saya tadi. Untuk orang ini, bikin kasih visa. Kalau tidak punya tiket kedutaan, berikan dia. Aneh dah. Aneh nurut Tuhan dulu. Aneh-aneh. Makanya ikut Tuhan tuh lumayan. Ngeri-ngeri sedep. Tengah debih daging ngeri. Tapi jalan selalu dibuka. Tuhan luar biasa. Enak dah. Sampai di sana jeblet. Saudara tahu. Sama Iin bingung aku. Aku bahasa Belanda tak bisa. Bahasa Inggris tak bisa. Lalu waktu diperiksa di airport. Tak boleh dua-dua saudara. Satu-satu ditanyai. Wah, Iin bilang gini, Pak. Ditanyai aku tak bisa Belanda, tak bisa Inggris. Aku ya tak bisa. Nah terus piye Pak? Jawabnya piye? Tak usah jawab. Nah terus piye? Ikat. Kok kamu karunia lidah, Papa karunia lidah, ngomong dalam nama Yesus tak boleh tanya. Kita karunia lidah bos. Giliran saya, depan saya suami istri. Satu-satu. Saya tak peduli. Kalau saya maju berdua. Tak penting, jangan tanya. Tak dilarang tuh. Tak kasih dua-dua. Tok. Bayangin saudara. Tanya saat kecap saja. Kenapa? Tuhan ngerti aku tidak bisa. Masuk. Waktu saya sampai temu anak Pak Tony, Jeffrey bilang, Om, wah Tuhan luar biasa Om. Kenapa? Om datang, peraturan sekolahan dirubah. Ada panitia penerimaan mahasiswa Indonesia. Tidak usah bawa apa-apa, langsung lapor, semua diberesin mereka. Tuhan luar biasa, saudara. Sampai saya bilang, wah Tuhan, timingnya itu pas semua. Lalu pada saat itu, saya ditanya Pak Polisi. Saya bawa mahasiswa supaya nerjemahin toh, udah bisa apa-apa. Tanya, mana sponsor? Aduh, tak punya aku. Sponsornya harus punya gaji 4.000 gulden. Siapa mau jadi sponsor? Waduh, aku bilang, Tuhan bagaimana? Aku sudah sediakan sponsor. Ya, santai dah. Santai aja. Tapi gak ngomong, siapa? Gak ngomong. Makanya jangan kaget ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong itu dia gak ngomong. Terus apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu pergi gereja. Jauh saudara. Gereja bahasa Belanda. Lalu bilang, Tuhan,
Wong gereja Indonesia ada kok. Belanda, aku kan gak ngerti. Nurut wae ya wis. Ada gereja Belanda aku ya kayak kera atau ya diteluk ae. Ternyata saat jam itu perlunya apa saudara? Supaya saya ke gereja itu ketemu bekas teman saya dokter gigi yang dari Indonesia pindah ke sana. Si Venki. Pak, kok di sini Anda? Ya, saya mau nyekolahkan anak. Oh, saya tahu. Kamu butuh sponsor, toh? Saya sponsormu. Luar biasa gak Tuhan itu? Sudah begitu, dia tempatnya di Dordrecht. Iin di Delok. Dikirim sponsor itu surat. Saudara tahu, saya bawa ke kantor polisi. Polisinya bilang apa? Tidak boleh. Sponsornya harus orang yang duduk di Delok. Mateng. Aku terus bilang sini sama Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Tuhan jawabnya apa? Tanyain. Aku ya bilang sama dia, tanyain. Tanyain apa Om? Oh ya, tanyain apa? Tuhan ngomong gini, tanyain, kamu tuh polisi enggak? Lucu. Aku ya nurut itu ya. Wong dia memang ya polisi. Aku bilang gini, kamu polisi enggak? Tanyain. Kamu polisi enggak? Lah polisi nih ya. Bingung tuh ya. Lucu aku polisi. Dia bilang, aku polisi. Terus aku bilang, ya polisi toh Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Yang ngecap surat ini siapa? Tanyain, yang ngecap surat ini siapa? Kan polisi toh. Di Dordrecht. Kamu polisi, dia polisi. Kok kamu gak percaya mbak polisi? Langsung dia manggil gini. Oh ya, aku yang gila ya. Lalu ini polisi Belanda, aku ya polisi Belanda. Kok aku tanya gak percaya mbak polisi? Terus langsung, oke, beres. Saudara Tuhan. Maka dari itu kalau saudara itu berjalan dengan Tuhan, langkah demi langkah, saudara tidak perlu takut. Jangan minta gini. Enggak. Tuhan tuh senang bikin ketegangan. Tapi selalu ada jalan keluar. Itu Tuhan kamu. Seneng gak ikut Tuhan? Makanya aku bilang, ikut Tuhan tuh seneng. Ngeri-ngeri sedep. Enggak masalah saudara. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Asal kamu membayar bagianmu. Tuhan akan bayar. Yang penting, saudara perhatikan Salomo. Salomo pada waktu dia tua, dia tidak dengan sepenuh hati ikut Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Maka dari itu saudara dan saya, jaga motivasi hati. Selalu berkenan kepada dia. Dengan segenap hati dahulukan dia. Maka dia akan mendahulukan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Dan Engkau lihat keadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak punya masalah. Maka dari itu Tuhan, apa yang Engkau katakan Hamba sampaikan. Saudara, ingat bahwa Tuhanmu tidak pernah berubah. Saat ini katakan masalahmu di hadapan dia. Tapi ingat, jangan kehendakmu, tetapi biar kehendak dia yang jadi. Kamu boleh minta, tapi jangan minta-minta seperti seorang pengemis. Tuhan Yesus di Taman Getsemani pun minta. Tapi dia berkata, kehendakmu yang jadi. Maka dari itu angkat tanganmu katakan, berikan masalahmu kepada dia. Ngomong. Jangan diam. Jangan mengatakan bahwa engkau tahu Tuhan masalahku. Tidak. Tuhan mau supaya mulutmu mengakui dan ucapkan. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah mempraktekkan. Ucapkan masalahmu di hadapan dia. Katakan. Dia mendengar, dia akan menyelesaikan.